Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini LOA akan berbagi tutorial tentang gimana sih cara membuat website yang sederhana tapi menarik dan bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman tetap relax, santai dan tetap fokus untuk menyimak video ini sampai akhir ya. Cara membuat website yang menarik. Nah, gimana caranya? Tapi sebelum nanti kita ke tutorial cara membuat websitenya, kita perlu ketahui dulu ya, unsur-unsur dari websitenya itu apa saja sih ya. Jadi apa itu WWW atau website? Nah, seberapa penting website untuk organisasi ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman perlu ketahui dulu seberapa penting website untuk sebuah perusahaan atau mungkin seberapa penting website untuk kita atau untuk pribadi ya. Jadi website itu bisa digunakan oleh instansi, kemudian bisa digunakan oleh perusahaan untuk berpromosi, kemudian bisa digunakan untuk pribadi ya. Pribadi itu berarti seperti blog gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti blog atau website pribadi yang digunakan untuk promosi, baik promosi jasa atau mungkin promosi pemasaran ya, pemasaran tentang barang yang teman-teman jual seperti itu menggunakan website itu sendiri. Nah, kita langsung saja di sini berbicara tentang WWW. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu ya, WWW itu apa? World Wide Web. Nah, mungkin kalau yang pernah mempelajari WWW di SMP ya, ini kan pelajarannya SMP, SMA, atau mungkin SMK, dan mungkin ada yang menyimak di sini ada yang sampai dengan S1 mungkin jurusan IT ya atau informatika mungkin atau komunikasi. Nah, itu pasti mempelajari yang namanya WWW atau World Wide Web ini ya teman-teman ya. World Wide Web. Nah, itulah ya. Nah, ini adalah layanan ya, layanan yang digunakan di internet untuk menyampaikan informasi dengan dukungan multimedia berupa teks, gambar, video, dan suara. Jadi di WWW ini ya teman-teman ya, di World Wide Web ini itu bisa digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi dengan dukungan multimedia yang berupa teks, gambar, video, dan suara. Oke. Nah, website itu adalah kumpulan halaman dari halaman situs terangkum dalam sebuah domain yang
berada di dalam www itu sendiri ya. Nah, langsung saja kita ke pengertian website yang di sini ada sejarah website itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya kan. Di sini kan teman-teman berada di masa milenial ya kan. Nah, masa milenial ini kan mungkin teman-teman langsung tahu secara instan gitu ya, Google, kemudian teman-teman tahu yang namanya Gmail, gmail.com, google.com, kemudian mungkin ada facebook.com, twitter.com. Nah, itu kan termasuk dari websitenya sendiri ya teman-teman ya. Itu adalah sudah melalui perkembangan-perkembangan dari website ini. Nah, di sini ada sejarah website ya. Di sini terangkum hanya cuplikan saja yang teman-teman mungkin perlu ketahui. Di sini tahun 1991, ini kursornya mana teman-teman? Nah, ini kursornya ya. 1991 inilah situs web pertama diluncurkan. Kemudian tahun 1993 di sini www dapat digunakan oleh setiap orang ya. Ini berarti pada tahun 93 ya, mungkin ada yang kelahiran tahun 1993. Di sini www ini ya atau website tadi ya yang mungkin teman-teman kenal dengan website itu dapat digunakan oleh setiap orang ya. Baru kemudian tahun 1994 di sini ada W3C atau World Wide Web Consortium. Nah, ini didirikan ya. Ada berdiri W3C ini tahun 94. Kemudian tahun 2003 di sini ada Web 2.0, tahun 2010 ada Web 3.0. Nah, ini adalah perkembangannya saja. Di sini ada apa ini namanya ya? Diagram ya, ini bukan diagram tapi apa namanya ya teman-teman ya. Seperti peta konsepnya tahun 1991 sampai dengan 2010 sampai dengan sekarang ya. Sampai dengan sekarang berarti tahun 2010 sampai dengan sekarang ini ya yang kita gunakan website itu ya. Jadi website yang kita gunakan sampai dengan sekarang ini itu berarti masuk di web 3.0 ini ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa lihat web yang pertama di sini ini ya 1.0 di sini atau web 1.0. Teknologi awal website, server berperan sebagai pemberi informasi, klien berperan sebagai pembaca. Bahasa yang digunakan itu masih menggunakan bahasa HTML ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang awam ini mungkin apa itu HTML? HTML itu semacam bahasa pemrograman dari komputer ya teman-teman ya. Kalau mungkin yang sudah mengerti ya, jadi HTML ini mungkin tidak perlu kita ketahui secara mendalam ya, karena sekarang ini sudah banyak sekali platform dari website yang memudahkan penggunanya tanpa harus mengetahui bahasa pemrogramannya. Kalau zaman dulu membuat website itu seseorang harus bisa atau mengetahui paling tidak bahasa pemrograman itu HTML ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sekarang ini atau teman-teman karena teman-teman masuknya di zaman milenial, berarti teman-teman nanti masuknya sudah menggunakan web 3.0 ini. Nah, ini hanya untuk pengenalan saja. Kemudian ke web 2.0 atau web 2.0 ini, the web as platform. Nah, pemanfaatan web sebagai sebuah platform aplikasi ya. Di sini konten ini diisi oleh pembaca secara interaktif. Nah, contohnya apa? Contohnya YouTube kan teman-teman ya. Jadi ternyata YouTube itu masuk di web 2.0 ini teman-teman ya. Jadi konten ini dapat diisi oleh pengguna secara interaktif. Nah, pembuat web menggunakan bahasa yang lebih beragam. Nah, yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke web 3.0. Nah, ini hanya untuk pengetahuan dasar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman perlu mengetahui ya. Di sini di web 3.0 atau 3.0, the 3D web. Nah, di sini mendukung kemampuan visual 3 dimensi dan interaksi secara real time. Nah, di sini maksudnya ya, di sini kan dimasuk di web 3.0, di sini seperti foto, audio, video menjadi cara lain untuk mencari informasi selain menggunakan keyword. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya kan di web 3.0 ini sudah masuk di mana mendukung kemampuan 3 dimensi ya secara real time atau secara nyata.
Nah, termasuknya di sini kita sudah masuk di platform website yang banyak menyediakan apa namanya tool-tool yang memudahkan kita gitu ya teman-teman ya. Tool-tool yang memudahkan penggunanya. Jadi tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman yang super ribet ya. Kalau mungkin untuk pemula itu pasti super ribet ya. Tapi kalau sudah mungkin mahir atau jagonya bahasa pemrograman atau mungkin programmer, wah itu udah the best banget ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke ini, website statis dan website dinamis. Nah, nanti yang akan kita buat itu yang website dinamis teman-teman ya. Kalau website statis itu yang gimana? Front end only. Front end only ini ya, ini merupakan halaman website yang dapat diakses oleh pengunjung ya, dapat diakses oleh pengunjung. Website bersifat statis. Konten website tidak dapat diupdate. Jadi di sini konten dari sebuah website itu tidak bisa diubah-ubah oleh penggunanya. Nah, ini namanya adalah website statis. Kemudian kalau website dinamis itu front end dan back end. Nah, di sini maksudnya gimana? Nah, back end biasanya disebut dengan CMS ya, dengan CMS atau Content Management System. Ya, di sini nanti administrator area itu disediakan di dalam website dinamis ini ya, atau dashboard ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan kata dashboard ya, atau mungkin administrator area. Dan mungkin ada yang lain, istilah yang lainnya lah ya, dan sebagainya. Jadi website ini bersifat dinamis, di mana admin atau administrator dapat mengubah konten dengan leluasa. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke jenis-jenis website. Nah, di sini ada contoh dari website ya teman-teman ya. Di sini ada website tentang berita ya. Kemudian ada website tentang apa ini? Sosial media ya kan, sosial media. Kemudian ada website tentang forum. Kemudian ada website tentang e-commerce ya. Kemudian ada search engine ya, search engine. Nah, di sini contohnya kalau di website news atau berita itu ada detik.com itu ya teman-teman ya, atau detik news, Kompas, BBC. Nah, dan lain-lain itu kan semacam website ya. Jadi detik.com kita enter. Nah, detik.com itu adalah website ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau di social network itu ada Facebook teman-teman. Ada Facebook, facebook.com, twitter.com, wordpress.com, blogger.com. Nah, atau blogger.id ya, .co.id. Nah, itu adalah contoh-contoh dari website social network. Nah, kemudian ada website forum. Nah, forum di sini ada Kaskus ya teman-teman ya. Kaskus mungkin teman-teman di sini pernah masuk atau pernah mengunjungi dari website Kaskus ini atau mungkin belum. Nah, kalau belum teman-teman bisa mengunjungi tentang website forum dari Kaskus atau mungkin Indo Webster, Detik Forum. Kita lanjut saja ke e-commerce ya. E-commerce ini untuk apa? Nah, biasanya di sini digunakan untuk promosi biasanya, lebih ke promosi ya teman-teman ya. Untuk menghasilkan sesuatu yang menghasilkan lainnya seperti itu ya, di e-commerce ini menghasilkan uang biasanya. Ini ada tokobagus.com ya, toko bagus, kemudian ada Berniaga, Zalora. Kemudian kursornya mana ini? Ya, ini dia kursornya ya teman-teman ya. Toko bagus, Berniaga, Zalora, Binika.com. Nah, ini adalah contoh dari website e-commerce. Kalau search engine mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau ini udah banyak banget yang tahu tentang website search engine. Google.com itu juga website, kemudian Bing. Bing, kemudian ada Yahoo, ya ada Yahoo. Nah, kita ganti aja nih. Oke, ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini biar nah, ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut sekarang kita ke contoh website kedua. Di sini ada arsip, website arsip. Arsip ini seperti Wikipedia. Nah, ini untuk mengarsip dari sejarah-sejarah atau mungkin website-website yang memiliki konten valid ya, tervalidasi atau sudah kalau lebih ini udah paten gitu ya temen-temen ya, udah paten dan akan disimpan di Wikipedia. Biasanya tentang sejarah-sejarah gitu ya teman-teman ya. Maksudnya di Wikipedia atau tentang biografi seorang tokoh. Nah, maksudnya di Wikipedia. Jadi Wikipedia itu adalah website tentang arsip ya, pengarsipan. Kemudian ada Google Groups dan mungkin dan lain-lain ya. Lanjut kita ke blog.
Nah, kalau blog website dari website contoh website blog ini ya, ini adalah Blogspot. Dan nanti yang akan kita praktekkan adalah WordPress ini teman-teman ya, adalah WordPress ini yang akan kita praktekkan. Nah, kalau blogger gimana? Kalau blogger blogger atau blogspot ya maksudnya. Kalau blogspot ini kan sebenarnya sudah banyak sekali ya teman-teman ya. Sudah banyak sekali yang praktek tentang blogspot. Yang nanti kita akan praktekkan adalah yang WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress itu mencakup dari yang website terbaru ya teman-teman, website terbaru yang dinamis, mudah digunakan untuk kalangan milenial saat ini seperti itu. Kalau untuk contoh website yang terakhir adalah corporate website ya, corporate website. Nah, di sini ada website ITS, kemudian ada website BUMN, perbankan. Nah, itu sudah masuk di contoh website dari corporate website. Oke. Dan lanjut ke, nah, mungkin teman-teman perlu ketahui juga tentang komponen penyusun website. Nah, di sini ada komponen yang perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman ingin jadi programmer ya. Programmer itu kan perlu tahu tentang dasar dari membuat website ya, membuat website atau mungkin teman-teman di sini yang menyimak ini mungkin ada seorang programmer gitu ya. Nah, mohon maaf ya kalau jika ada yang programmer gitu ya. Di sini LOA hanya berbagi ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Apa gitu ya belajar sama-sama belajar untuk pemula dan untuk para programmer yang sudah handal sekali ya. Oke, di sini ada database server ya. Database server ini digunakan untuk penyimpanan semua data ya teman-teman ya. Namanya juga database ya, database server. Kemudian ada web servernya. Kemudian ada web browsernya ya. Kemudian ada web editor sendiri. Kemudian image editor. Nah, di sini ini adalah komponen dari penyusun websitenya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk menyusun sebuah website itu diperlukan yang namanya database, kemudian ada web server, ada web browser, ada image editor, dan ada web editor. Nah, di sini tidak dibahas secara mendalam, hanya secara umum saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke unsur-unsur website. Nah, di sini ada unsur website teman-teman. Langsung saja, unsur website yang pertama di sini ada http titik dua slash titik.com. Nah, titik-titik di sini kan biasanya diisi oleh misalnya google.com atau mungkin ruangguru.com atau mungkin Facebook atau mungkin Twitter atau nama dari nama teman-teman ya bisa tuh misalnya namanya Ahmad eh, Ahmad siapa namanya Raffi Ahmad gitu ya bukan siapa namanya misalnya Sofia Ahmad gitu ya misal ini hanya misal http sofia.com gitu ya sofia.com. Nah berarti sofia.com atau http sofia.com itu adalah nama domainnya ya temennya nama domainnya jadi domain itu ini akhirannya ada .com-nya atau .org, .or.id, .co.id, .net dan mungkin masih banyak lagi domain ya jenis domain yang baru ya di sini masih ada banyak sekali dari jenis-jenis domainnya. Oke, kita lanjut kalau teman-teman sudah mengerti tentang domain ya. Intinya domain itu yang ada .com-nya itu ya .com.id, .co.id yang mungkin umum ya. Yang umum itu .com dan .co.id ya. Kalau untuk sekolah biasanya .sth ya, .sth. Oke. Lanjut kita ke hosting ya. Hosting itu apa? Hosting itu ya ini mana nih? Nah, ini ya. Ini. Ini kemudian di sini hosting. Nah, jadi hosting itu apa sih? Ya, kalau mungkin teman-teman untuk yang pemula mungkin mau cari tahu hosting itu untuk apa ya. Hosting itu untuk semacam tempat penyewaan menyimpan data ya, penyewaan menyimpan data. Nah, di sini ada contohnya dari Jagoan Hosting. Nah, teman-teman nanti bisa berkunjung di laman website dari Jagoan Hosting, kemudian ada ID web host dan lain-lain. Nah, biasanya yang paling umum itu teman-teman berlangganannya bisa berlangganan di Jagoan Hosting atau ID web host ya. Di sini bukan mempromosikan tapi memang sudah terbukti ya paling banyak digunakan oleh kalangan
blogger atau kalangan dari yang suka ngeblog gitu ya temennya, yang suka main blog atau membuat website itu biasanya berlangganan di jagoan hosting atau enggak di ID web host. Oke. Lanjut kita ke desain dan scripting. Nah, desain dan scripting. Nah, kalau desain dan scripting ini bisa ditangani oleh kita sendiri ya atau oleh siapa ya kita ini? Admin ya. Kita misalnya kita jadi apa ya? Administratornya kan. Nah, kalau jadi administratornya kita harus tahu dulu tahu apa? Tahu bahasa pemrogramannya misalnya HTML, kemudian ada CSS, kemudian ada HTML5 atau 5, kemudian ada CSS3, kemudian jQuery. Nah, perlu teman-teman ketahui tentang yang paling dasar saja ya teman-teman ya. Teman-teman paling tidak mengetahui tentang HTML. Nah, kalau tidak tahu gimana? Nah, kalau tidak tahu tidak masalah ya. Karena apa? Karena di sini nanti yang akan kita praktekkan untuk membuat website, itu websitenya itu sudah yang website kekinian ya. Jadi mudah digunakan tanpa harus mengetahui dari bahasa pemrogramannya. Tapi kalau bisa teman-teman bisa memahami paling tidak HTML ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memahami bahasa pemrograman komputer yaitu HTML. Syukur-syukur teman-teman bisa ke PHP ya, PHP kemudian ke CSS. Itu nanti menambah dari skill teman-teman dalam bermain blogger gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut kemana? Ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada teknologi web. Nah, di sini tidak perlu kita ulas panjang lebar ya teman-teman ya. Ini bahasa pemrograman semua ya, HTML, CMS, kemudian ada JavaScript dan banyak sekali ini CS3 dan PHP, HTML5, ASP.NET, JS on SQL. Nah, kalau mungkin teman-teman ingin mempelajari, teman-teman bisa searching tentang ini ya, teknologi web yang ini. Yang ada di slide ini. Di sini di skip saja, tidak perlu dijelaskan karena panjang sekali. Oke. Ini ada sedikit pemahaman singkat tentang HTML ya. Jadi HTML ada singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web internet atau browser ya namanya atau browser itu. Nah, HTML dapat juga digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan apa? Localhost. Nah, localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui tentang bahasa pemrograman HTML itu sangat menguntungkan. Nanti teman-teman bisa pelajari gimana sih cara mengelingkan ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ya, kalau teman-teman misalnya kalau di WhatsApp itu kan ada link ya kan, ada link teman-teman klik linknya, kemudian teman-teman bisa tampil di halaman atau tampilan yang berbeda. Nah, itu kan namanya adalah pemanfaatan dari bahasa pemrograman HTML ini ya teman-teman. Jadi memanfaatkan bahasa pemrograman HTML ya. Jadi bahasa pemrograman HTML ini kalau teman-teman bisa menguasai, ya, teman-teman bisa ketahui, oh link ini kalau kita klik link misal ya bergabung dengan tautan di grup WhatsApp apa misal teman-teman klik, nah di situ teman-teman akan beralih ke tampilan lain. Nah itu menggunakan apa? Nah menggunakan bahasa pemrograman HTML ini ya teman-teman ya. Kemudian atau mungkin teman-teman pakai link voucher belanja atau teman-teman klik link lain lah, link website tentang website apapun itu ya. Misalnya contoh ada link website tentang Shopee ya, shopee.com misalnya. Nah, di situ kalau teman-teman dikirimi oleh temennya temen, nah gimana itu? Dikirim, gimana ya? Teman-teman mendapat itu aja, mendapat link dari teman ya, mendapat link dari teman, kemudian teman-teman klik linknya, teman-teman akan dibawa ke halaman tampilan link lain. Nah, itu menggunakan atau memanfaatkan dari bahasa pemrograman HTML ini ya teman-teman ya. Oke, next lanjut saja. CSS. Nah, CSS di sini singkatan dari ini teman-teman baca sendiri ya.
Jadi CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet yang merupakan kumpulan perintah yang dibentuk dari berbagai sumber yang disusun menurut urutan tertentu sehingga mampu mengatasi konflik style ya. Konflik style. Nah, CSS digunakan untuk apa? Mendukung pembuatan website sehingga dapat mempercantik tampilan halaman website. Iya, jadi untuk CSS ini, bahasa pemrograman CSS ini bisa digunakan atau di sini dikembangkan gitu ya teman-teman ya, dikembangkan oleh para pengembangnya, dikembangkan oleh para pengembangnya itu untuk memperhalus dari bahasa sebelumnya atau dari eh, apa ya, dari apa yuk? Ini mau ngomongnya itu bingung teman-teman ya. Jadi CSS itu intinya ini seperti apa ya namanya pembaharuan atau update terbaru dari ini dari HTML ya teman-teman ya. HTML tapi di sini HTML itu sebenarnya setelah HTML ada PHP teman-teman, ada PHP. Bukan pemberi harapan palsu, bukan ya teman-teman, tapi bahasa pemrograman itu PHP itu teman-teman. Nah, di sini kalau CSS, kalau teman-teman bisa menggunakan CSS ini, nanti websitenya teman-teman tuh akan lebih tampilannya itu akan lebih halus gitu ya di mata itu tidak apa ya enak lah sebetulnya enak dilihat ya jadi halus seperti itu ibaratnya seperti kalau HP ya teman-teman ya kalau HP itu ibaratnya eh, ini bukan membanding-bandingkan gitu nggak mau membandingkan tapi gimana ya teman-teman contohnya gimana ya. Intinya CSS ini tampilannya lebih cantik, lebih halus dan berbeda dengan tampilan website yang mungkin masih menggunakan bahasa pemrograman HTML. Udah gitu aja teman-teman ya. Lanjut kita ke JavaScript. Nah, kita ke JavaScript aja. Kalau JavaScript ini sama pengembangannya. Ini bahasa pemrograman berbasis prototipe yang berjalan di sisi klien. Jika kita berbicara dalam konteks web, sederhananya kita dapat memahami JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan khusus untuk di browser atau halaman web agar halaman web menjadi lebih hidup. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, perlu nggak sih dijelasin tentang JavaScript? Nah, kalau perlu dijelasin itu perlu biaya tambahan ya teman-teman ya. Ya, enggak. Jadi nanti teman-teman bisa komen di bawah atau mungkin teman-teman bisa menghubungi di alamat email dari LOA ya jika ingin tahu tentang JavaScript atau bisa teman-teman nanti ingin menjalin kerjasama bisa ya teman-teman ya. Tapi di sini tidak dijelaskan secara mendetail sekali. Intinya JavaScript ini adalah pengembangan bisa digabungkan dengan bahasa pemrograman HTML dan CSS ya sehingga nanti tampilannya menjadi lebih wow lagi ya kalau menggunakan JavaScript seperti itu. Nah, di sinilah relasi antara HTML dan CSS. Ini adalah bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrograman komputer itu mudah jika teman-teman mau mempelajari atau ada niat gitu ya, ada niat untuk belajar tentang bahasa pemrograman dari komputer ya. Seperti kita belajar baru misalnya kita jadi bayi gitu ya teman ya. Kita bayi baru lahir, kemudian kita belajar bahasa ibu ya, bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa sih? Bukan bahasa ibu-ibu ya. Jadi bahasa ibu itu bahasa yang pertama kali kita dapatkan ya, atau bahasa yang harus kita pelajari, pertama kali kita pelajari gitu ya. Nah, kita langsung aja deh ke relasi ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke relasi antara HTML dan CSS. Di sini sharing-sharing saja ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing saja. Nah, di sini relasi antara HTML dan CSS. CSS itu bahasanya gimana? Nah, ini font color white, back color blue, text weight bold, width 100 pixel, width 40 pixel, font family Calibri. Nah, teman-teman kalau sudah belajar ini Calibri itu apa sih? Nah, biasanya teman-teman kalau udah pada ngerti tentang jenis font ya, Calibri ini, nah pasti teman-teman langsung itu jenis font ya kan. Tapi kalau teman-teman belum paham pasti ya maksudnya apa ini, maksudnya gimana ya. Jadi ini kalau diterjemahkan itu kan font color, itu berarti jenis apa namanya warna dari fontnya atau jenis teksnya nanti adalah putih ya kan. Back colornya nanti background colornya backgroundnya berwarna biru ya kan. Kemudian teks
width-nya bold-nya, text width-nya bold. Nah, berarti nanti teksnya itu bold itu apa? Tebal ya teman-teman, tebal. Kemudian width-nya ini 100 pixel, kemudian width-nya, lebarnya, dan di sini ada lebar dan tinggi ya teman-teman ya. Saya pakai height, tapi di sini pakai width ya. Jadi 100 pixel dan 40 pixel. Kemudian font family, fontnya itu menggunakan font Calibri. Atau jenis fontnya itu adalah Calibri ya. Yang dibacanya paling mudah ya Calibri gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Atau ini bisa teman-teman ubah. Ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan keinginannya teman-teman kalau di CSS, kalau teman-teman memahami tentang CSS. Nah, gimana relasinya atau hubungannya dengan HTML ya. Jadi kalau HTML itu kan ini ya berkaitan dengan height and apa ini? Width. Nah, height itu tingginya, width itu lebar atau panjangnya ya, panjang dan tinggi. Kalau kita mainnya panjang dan tinggi saja ya. Ini tidak perlu contohkan panjang lebar ya, karena di sini kita pelajarinya kan hanya secara umum. Kita langsung saja masuk ke ini perlu nggak sih dibaca teman-teman? Atau perlu dijelasin nggak sih? Oke, kita baca sekilas ya teman-teman ya. CMS, Content Management System, merupakan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan atau memanipulasi, mengubah isi dari suatu situs web. Pemanfaatan dari CMS itu untuk apa? Jadi website perusahaan, bisnis, organisasi, atau komunitas. Kemudian bisa untuk portal, galeri foto, aplikasi e-commerce. Untuk mengelola website pribadi atau blog ya, tadi sudah dijelaskan dan lain-lain. Kelebihan dari CMS. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui ya. Kelebihan dari CMS ini adalah untuk apa? Nah, kelebihannya yang pertama, waktu pembuatan website lebih cepat, benar sekali. Jadi kalau menggunakan CMS ini, pembuatan website akan lebih cepat. Manajemen data mudah, banyak tersedia template dan plugin yang bisa ditambahkan. Nah, ini ya, nanti kita praktek sudah menggunakan CMS di WordPress ya, teman-teman ya. Kita lanjut nah ini dia yang kita bahas, WordPress. WordPress adalah sebuah perangkat lunak blog yang ditulis dalam PHP dan mendukung sistem basis data MySQL. WordPress digunakan oleh pengembangnya sebagai perangkat lunak web. Nah, web web apa ini? Web blogging ya, web blogging atau blogging itu sendiri. Nah, di sini tetapi seiring berkembangnya WordPress banyak digunakan sebagai engine utama dalam website-website perusahaan dan organisasi di dunia. Jadi banyak sekali yang menggunakan WordPress ini teman-teman. Mungkin nanti salah satunya adalah teman-teman yang mungkin akan menggunakan WordPress ini untuk apa? Untuk berpromosi ya, untuk berjualan atau mungkin teman-teman di sini ada yang ingin membuka jasa pembuatan WordPress ya, WordPress. Nah, WordPress memiliki banyak modul yang bisa ditambahkan seperti desain template, plugin yang dikembangkan oleh banyak komunitas, desain template dan plugin yang ditawarkan beragam ya, dari yang gratis, yang free sampai dengan yang berharga ratusan dolar ya. Jadi WordPress-nya itu ada tingkatannya. Nanti yang kita pelajari di yang tingkatan mana? Yang tingkatan gratis ya teman-teman ya. Kita ke gratis dulu, gratis aja nanti bisa menghasilkan, apalagi yang dolar ya kan, yang dolar. Lanjut kita ke langkah-langkah membangun sebuah website yang interaktif. Nah, untuk membangun sebuah website yang interaktif, tentunya nanti teman-teman membutuhkan apa sih? Ya, teman-teman harus tahu tujuan dari teman-teman membuat website itu untuk apa. Ya, teman-teman kalau membuat website tidak digunakan cuma membuat aja itu boleh nggak? Ya boleh sih, tapi kurang bermanfaat gitu ya, kurang berfaedah gitu ya. Pastikan teman-teman punya tujuan untuk website yang ingin teman-teman buat itu, teman-teman punya tujuannya untuk apa websitenya. Kemudian tentukan sasaran target pengunjung website. Nah, teman-teman tentukan nanti teman-teman itu mentarget pengunjungnya itu siapa sih ya. Misalnya teman-teman berjualan, tentang berjualan apa ya? Kalau Shopee itu kan berarti kan berjualan itu targetnya pengunjungnya baik dari tingkatan anak-anak ya kan. Kalau anak-anak zaman now atau zaman milenial ini kan sudah hampir di kelas 2 SD saja sudah bisa mengoperasikan yang namanya Shopee atau Lazada atau Tokopedia. Mereka sudah bisa memesan suatu barang ya, kemudian sampai di rumah mereka. Nah, di situ kan
berarti situs websitenya itu berhasil mencapai target pengunjung ya. Di situ targetnya adalah dari anak-anak, dari remaja, dewasa sampai dengan orang tua ya kan. Nah, di situ ada sasaran target pengunjung website. Lanjut, kemudian rancang sitemap website ya. Maksudnya gimana ini? Nah, mungkin kalau teman-teman bingung, ini nggak perlu kali ya rancang-rancang gitu. Nah, rancangan dari sitemap website ini perlu teman-teman gunakan untuk apa? Untuk memudahkan dalam teman-teman membuat desain dari websitenya atau konten websitenya itu nanti seperti apa isinya. Kemudian lanjut, siapkan konten websitenya. Ini dia konten website. Isi dari websitenya. Gambarnya teman-teman harus tahu ya yang perlu digunakan atau yang mendukung dalam websitenya teman-teman nanti apa. Teman-teman siapkan gambar, artikel, ya di sini ada artikel atau mungkin identitas website, ya perlu teman-teman persiapkan nama websitenya maksudnya ya, atau mungkin logo, teman-teman punya logo, teman-teman bisa memasukkan nanti di websitenya. Kemudian ada moto, ya disesuaikan dengan sitemapnya. Jadi nanti kita praktik saja langsung gimana. Lanjut di sini ada apa ini? Tentukan teknologi website. Nah, ini nanti teman-teman bisa menentukan kalau teman-teman ingin websitenya teman-teman itu berbayar ya, maksudnya itu teman-teman ingin websitenya lebih apa ya, lebih menarik gitu ya, lebih cantik. Teman-teman nanti bisa menggunakan website yang tingkatannya adalah bukan yang free tapi yang membayar. Tapi nanti yang kita menggunakan yang free aja. Yang free aja sekarang sudah bagus ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita tentukan alamat website domain. Nah, teman-teman harus punya dari sekarang teman-teman seharusnya sudah punya nanti websitenya itu mau di atas namakan siapa atau nama domainnya itu seperti apa. Misalnya kalau domain sekolah kan, misalnya SMA negeri titik-titik.com kan gitu atau SMA negeri 1 Indonesia .sch. Nah, itu kan berarti teman-teman sudah punya alamatnya atau mungkin alamat pribadi teman-teman. Misalnya tadi ya, kalau pribadi namanya misalnya Johnson ya, johnson.com atau mungkin namanya zulaiha.com atau mungkin namanya majujaya.com atau namanya sukses.com. Nah, banyak kan namanya nama-nama dari domain yang mungkin teman-teman sudah siapkan ya. Itu adalah pemilihan jenis domainnya. Nah, nanti tuh ada yang namanya harga dari domainnya. Nanti kalau yang kita praktekkan sekali lagi adalah yang gratis. Oke? Yang gratis. Yang gratis mulu Kak, iya, yang gratis itu lebih lebih nyaman gitu ya teman-teman ya. Lebih nyaman kalau gratis, bagus gitu ya. Dan malah menguntungkan ya kan. Nah, lanjut nanti kalau sudah menguntungkan teman-teman bisa naik pangkat ya, naik pangkat bisa membeli yang domain berbayar ya. Atau namanya apa ya? Ya tadi kita membeli suatu hosting ya, membeli hosting agar apa? Agar nanti aja ya teman-teman ya. Agar ya intinya agar websitenya kita tuh lebih berkembang gitu ya. Jadi kita belajarnya dari dasar dulu ya. Lanjut kita ke tentukan tempat penyimpanan. Ya tadi adalah hostingnya ya, bandwidthnya berapa. Nanti kita tempat penyimpanannya itu tetap di website web WordPress ya, maksudnya WordPress-nya itu tidak kita menyewa di suatu hosting mana gitu ya. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwasanya baterai sudah low, teman-teman. Oke, di sini ada demo WordPress. Referensi belajar mungkin teman-teman bisa untuk belajar ya, bisa belajar di www apa ini w3school.com ya. Ya seperti ini ya teman-teman ketik yang ini atau di wordpress.org, www.ilmukomputer.org dan banyak lagi. Oke, seperti itu. Di sini teman-teman bisa berkunjung di Facebook di Royan, Twitter di _Royan, websitenya literasiroyan.com. Oke, kita langsung saja praktek ke video selanjutnya. Buat website yang tadi sudah kita pelajari dasar-dasarnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang menghendaki langsung aja buat video tentang
membuat website caranya gimana. Tapi kan tentu saja ilmu dasarnya itu kan penting ya teman-teman ya. Kalau kita tahu ilmu dasarnya, itu kan nanti bisa menambah wawasan untuk mengembangkan dari ilmu-ilmu yang sebelumnya, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita ke pembuatan website, lama banget sih, nah ya kan, pasti teman-teman udah gak sabar sih ya. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu ya, penting banget nih membuat sebuah website. Kenapa? Ya, karena sekarang itu banyak sekali perusahaan, instansi, organisasi, sekolahan, bahkan pemasaran atau promosi ya, itu menggunakan media website ya, hampir di semua kalangan sudah menggunakannya. Nah, atau hampir semua bidang ini sudah menggunakan website ya. Hampir, jadi belum semua, tapi hampir semua bidang. Nah, mungkin di sini contohnya kalau teman-teman sering lihat baliho di pinggir-pinggir jalan, itu kan banyak sekali baliho-baliho untuk mempromosikan suatu produknya gitu kan. Nah, atau mungkin mempromosikan paling gampangnya sebuah sekolahan misalnya, atau sebuah perguruan tinggi ya, yang sudah terkenal itu kan masih menggunakan baliho itu untuk apa? Untuk mengenalkan instansinya itu atau mengenalkan sekolah atau mungkin perguruan tingginya itu kepada siapa? Kepada penontonnya ya kan. Karena di sini zamannya itu sudah beralih ke zaman media maya ya atau media massa menggunakan yaitu website itu tadi ya, ya perlu menggunakan internet lah intinya seperti itu ya. Nah, di sini kan aksesnya lebih mudah dan gampang ya kan. Nah, perlu teman-teman pahami, website sekali lagi merupakan solusi ampuh ya. Website sekali lagi merupakan solusi ampuh untuk teman-teman berpromosi secara berkualitas dan tentunya 24 jam dapat diakses oleh siapa saja, efisien, biaya, dan bebas. Bebas apa nih ya? Bebas, bebas, bebas siapapun yang bisa mengakses ya. Nah, langsung aja kita masuk di Google seperti ini. Ya, daripada teman-teman boring gitu ya mendengarkan um, cerita yang ke kanan ke kiri ke atas ke bawah yang mungkin bagi teman-teman itu penting. Lanjut kita ke wordpress.com, kita ketikkan wordpress.com teman-teman. Oke, ini adalah yang akan kita gunakan, laman yang akan kita gunakan membuat sebuah website ya. Kita masuk ke wordpress.com, teman-teman ketikkan wordpress.com di laman Google. Selanjutnya, jika sudah masuk seperti ini, welcome to the world's most popular website builder. Nah, teman-teman start your website, teman-teman klik. Oke, jika sudah, kita tulis di sini. Nah, my site is called. Nah, di sini kita bisa menuliskan website yang nanti di sini alamat websitenya, misalnya www.com seperti itu. Tapi di sini nanti otomatis teman-teman karena menggunakannya gratis, nanti belakangnya menggunakan .wordpress.com ya. Misalkan di sini kita cik store. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini nanti menjadi alamat dari WordPress-nya, cik store. Kemudian kita continue. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman ya. Di sini ada free. Nanti kita pilih yang free ini ya, cikcikstore.wordpress.com. Kita klik. Kalau nanti teman-teman ingin ke yang membayar ya atau yang berbayar, ada pilihannya. Di sini ada cikcikstore, cikcikstore.id, cik shopping, ada cik shop. Nah, seperti itu. Ada banyak sekali. Tapi tenang saja teman-teman, walaupun nanti menggunakan yang free, nanti teman-teman bisa mengupgrade-nya ke dalam situs website yang berbayar ya. Jadi kita masuk ke yang free dulu ya, karena baru dasar membuatnya. Oke. Kita klik continue kalau sudah. Oke, di sini ada beberapa tampilan dari template-nya. Teman-teman bisa pilih template yang teman-teman inginkan. Di sini nanti bisa teman-teman ganti di dashboard-nya. Teman-teman sekarang bisa klik manapun ya, bebas ya. Yang penting untuk ini dulu ya, untuk
proses pembuatannya itu selesai ya. Jadi kita misalkan pilih yang ini aja. Kita klik yang ini saja. Oke, di sini pick font pairing ya. Di sini bisa dilihat di PC, laptop atau komputer nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian di sini ada di tablet, nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada bisa dilihat di smartphone, nanti bentuknya seperti ini. Jadi sama bentuknya. Nah, berarti ini tampilannya responsif ya teman-teman ya, karena tampilannya sama. Ada yang website ya, website itu ada, atau blog itu ya, blog itu ada yang kalau dibuka di komputer itu tampilannya bagus, tapi ketika dibuka di tablet atau di smartphone itu nanti tampilannya berbeda dari yang tampilan di komputer. Nah, biasanya itu belum didukung dengan CMS ya, CMS atau JavaScript yang tampilannya itu bisa responsif, bisa menyesuaikan sesuai dengan di mana tempat konten itu dibuka seperti itu. Nah, di sini kalau pakai WordPress insya Allah sudah responsif ya teman-teman ya. Udah. Selanjutnya kita klik continue. Nah, di continue ini di sini ada level yang mungkin buat teman-teman bingung ya. Wah, di sini kalau kita scroll ke bawah, di sini ada level dari pembayaran setiap bulan bahkan setiap tahunnya dari website yang berbayar. Tapi sekali lagi kita menggunakan yang free aja ya. Kita pakai free. Kita pilih yang free 0 Rp. Terus kita pilih. Kemudian kita masukkan email kita yang aktif ya. Email kita yang aktif untuk konfirmasi. Oke, jika sudah, teman-teman bisa create account. Oh ya, di sini kita pakai add ya teman-teman ya. cikcikstore@gmail.com. Kita tunggu proses pembuatan websitenya, applying design, oke. Sedang berproses, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, jika kita sudah memiliki WordPress gratis tadi ya teman-teman ya, kita bisa mengedit di homepage kita bisa menambah halaman yang seperti yang kita butuhkan, kemudian kita bisa mengganti tampilan dari situs kita atau website kita seperti yang kita inginkan, seperti itu ya tentunya. Oke, di sini kita next ya. Nah, next semuanya, get started. Nah, kita mulai membuatnya. Nah, misalnya di sini teman-teman sudah mau mengedit ya. Misalnya di sini welcome nah, misalnya seperti ini. Ini nanti tinggal kita bermain mengedit ya temennya. Oke, nanti teman-teman bisa mengedit sesuai dengan keinginannya teman-teman. Ini baru contoh saja. Kita update dan kita preview kalau sudah. Kita preview ya teman-teman ya. Hasilnya di sini tampilan di desktop. Nah, website resmi Cikcik Store.
Dan teman-teman bisa mengedit, pasti teman-teman yakin sudah sangat mahir sekali kalau mengedit, kemudian tinggal menyesuaikan seperti keinginannya teman-teman di dalam dashboard website ini ya. Ini tampilan dari desktop ya. Kalau kita ke phone kan seperti ini ya, website resmi Cikijik Store ya. Teman-teman bisa mempromosikan semua produk yang teman-teman inginkan ya. Oke, seperti itu. Misal di sini teman-teman ingin mengedit ya, teman-teman masuk di dashboard ya. Di sini dashboardnya ini ada my home ya. My home itu berarti intinya ini tempat untuk mengeditnya ya. Startnya ini isinya apa ya teman-teman ya, ini dia startnya, ini status ya, status dari view-nya ini belum ada yang memview karena baru ya. Visitornya juga belum ada, like-nya juga belum ada, komennya juga belum ada. Nah, itu teman-teman kalau ingin melihat dari apa ya, perkembangan websitenya, teman-teman misalnya ingin melihat, oh sudah dilihat oleh berapa orang sih penontonnya. Kalau di YouTube seperti itu ya teman-teman ya biasanya. Nah, view-nya di sini. Nah, di status ini view-nya ada berapa, visitornya, pengunjungnya ada berapa, dapat like berapa. Di sini juga ada seperti itu. Kemudian di sini ada plan. Kayak misalnya di sini teman-teman sudah ada keinginan untuk mengupgrade domainnya teman-teman bisa nanti di sini update-nya. Tapi kita ke yang lain dulu ya teman-teman, ke yang gratis dulu. Kemudian kalau ingin mengedit pack ya, pack maksudnya menambah dari halaman packnya, teman-teman bisa klik pack ini. Kemudian kalau teman-teman ingin upload postan terbaru ya, posting terbaru, biasanya kalau berita biasanya di postingnya di sini teman-teman. Dan misalnya bisa klik add new post ya, add new post ya. Kita coba add new post. Di sini ada add title. Nah, add title ini judul dari postingan yang akan teman-teman posting. Misal di sini kita posting apa ya? Postingnya promosi. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan isinya apa di sini? Deskripsi dari pentingnya berpromosi itu apa sih ya? Isinya di sini kita asal gitu ya teman-teman ya. Kita ngasal dulu. Misal promo website diskon berapa ya, 70% gitu ya. Anda ingin Nah, ini misalnya contoh ya teman ya, ini hanya contoh, misalnya promo website diskon 70%. Anda ingin membangun website biaya murah tapi berkualitas dengan uang sebesar 890, Anda sudah bisa memiliki website yang dapat dilihat di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang tayang selama 24 jam nonstop setiap hari. Nah, ini hanya contoh isinya ya. Jadi isinya tidak harus seperti ini ya. Ini hanya contoh karena mau mencontohkan produk yang lain gitu, karena pembahasannya dari tadi adalah tentang website ya, kita sesuaikan dengan pembahasannya yaitu tentang website gitu ya. Atau di sini bisa teman-teman isi misalnya gini aja, kalau misalnya teman-teman ya
Kita tambahkan aja misal solusi promosi paling ampuh. Nah, ini isinya ya. Dan berkualitas. Oke, misalkan seperti ini saja. Di sini teman-teman bisa atur untuk jenis-jenis fontnya seperti apa ya. Ini teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri karena ini mudah sekali. Tapi jika teman-teman masih bingung, nanti teman-teman bisa komen di bawah. Ingin dibuatkan tutorial yang seperti apa gitu ya. Kita publish ya, kita lihat hasil dari postingan pertama kita. Di sini belum ada gambarnya, nanti kita bisa beri gambar ya. Kita bisa memberikan gambar. Kita set aja langsung biar kelihatan ya. Oke, di sini seperti ini teman-teman. Pentingnya promosi. Nah, ini ya. Cik Store. Nah, 11 Agustus 2020. Di sini belum diberikan kategori ya, nanti bisa diubah. Nah, ini adalah isinya. Kemudian kalau teman-teman ingin membuka dari websitenya teman-teman, berarti teman-teman ketikkan https://cikcikstore.com.wordpress.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti bisa diubah, masih bisa diubah ya teman-teman ya. Sekali lagi masih bisa diubah-ubah. Ini kan masih menggunakan bawaan template-nya ya, ready made meal, birthday, weddings. Nah, ini yang tadi yang kita buat ya, postingan yang kita buat sudah tampil di sini. Oke, jika teman-teman mau mengedit ya teman-teman masuk lagi di dashboard yang ini tadi ya. Itu. Nah, di sini ada media, ada teman-teman bisa melihat kalau ada yang komen, feedback, nah, desain. Di sini nanti teman-teman, nah di desain ini nanti teman-teman bisa mengubah dari misalnya logo. Misalnya teman-teman ingin memberikan logo dari identitas situsnya atau websitenya ya. Oke, di sini ada set identitas. Nanti teman-teman bisa klik logo. Kalau teman-teman sudah punya logo, teman-teman bisa memberikannya. Ya, tinggal select, kemudian teman-teman drop file dari komputernya teman-teman. Ya, teman-teman bisa misalnya klik select file, kemudian pilih logo yang sudah teman-teman siapkan untuk digunakan sebagai logo website ya. Ini belum ada logo, tekan saja misalnya logonya. Logo itu mudah ya teman-teman ya. Kita tinggal di sini direkomendasikan ya, image dimensinya 100 by 96 pixel. Nah, misalnya kita select yang itu, nanti kita crop di sini ya. Ini karena ini masih contoh ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa diubah-ubah. Kita pakai ini gini aja ya teman-teman ya. Kita crop. Oke. Jika sudah, klik tagline-nya. Welcome. Ini teman-teman ya. Tagline-nya di sini welcome gitu aja misalnya. Selamat datang ya. Kemudian sudah kita save saja seperti ini. Color background, di sini teman-teman bisa klik background dari websitenya ya teman-teman ya. Di sini kan banyak sekali nih. Tapi di sini dicontohkan misalnya kalau teman-teman ini kan default ya teman-teman ya. Oke, misal hitam atau ungu. Coba kita save ungu. Color backgroundnya ungu, widgetnya di sini ada footer bagian bawah untuk mungkin teman-teman ingin memberikan widget tentang status blog atau mungkin biasanya itu kalau di bagian bawah itu isinya adalah
link ya, misalnya link, atau mungkin teman-teman bisa memberikan link Instagram ya. Ini hanya contoh-contoh yang nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginannya teman-teman ya. Footer 2 dan ada footer 3. Oke, seperti itu. Setting nanti di sini pembahasannya akan semakin panjang kalau dibahas semua ya teman-teman ya. Sekali lagi di sini kita sudah membahas cara membuatnya. Jadi membuatnya itu simpel seperti ini. Kita membuatnya sebenarnya sangat mudah ya tadi ya. Mungkin memerlukan waktu 5-10 menit saja sudah jadi. Kita sudah memiliki tampilan dari kita sudah memiliki website maksudnya ya, sudah memiliki website pribadi. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jika ada yang mungkin teman-teman ingin tanyakan, ya teman-teman bisa komen di bawah ya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah ya. Tentang misalnya pembuatannya terlalu cepat atau mungkin ingin dibuatkan video yang lebih mudah dipahami, misalnya gitu ya. Nah, ternyata di sini logonya masuknya di sini ya teman-teman ya. Kita kembali lagi dulu ke desain custom. Kita ke logo tadi ya teman-teman ya. Kita hapus dulu logonya. Kita sesuaikan lagi ya biar terlihat lebih rapi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya di sini kalau pernah buat ya, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh maksudnya contoh dari misalnya websitenya dari LOA sendiri. Di sini ada Literasi Royan. Teman-teman bisa lihat nanti di literasiroyan.com ya. Di sini ada banyak sekali contoh websitenya. Di sini ini contoh dari literasiroyan.com. Oke, sekali lagi ini kita sudah membuat website resmi Cik Store. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengubahnya. Teman-teman bisa berlatih lagi cara membuat tampilan-tampilan dari website itu menarik ya. Pasti teman-teman sudah bisa. Kalau sudah membuat, biasanya teman-teman nanti bisa mengotak-atiknya di dalam dashboard websitenya teman-teman. Oke? Kalau teman-teman jangan lupa kalau habis mengedit ya, teman-teman logout ya, teman-teman logout di mana cara bagian logoutnya di sini ya. Oh bukan, iya benar di sini ya. Sudah menonton video dari LOA. Sekali lagi jika teman-teman ingin masuk untuk mengedit website yang tadi sudah kita buat, teman-teman bisa masuk di sini ya di wordpress.com/login atau login wordpress.com seperti itu. Dan teman-teman bisa memasukkan alamat email atau username yang tadi sudah teman-teman buat di awal tadi ya. Kemudian passwordnya juga password yang tadi sudah dibuat. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share.